Oke, kita lanjut ke materi OJK ya. Tadi kita udah bahas tentang lembaga keuangan perbankan sama lembaga keuangan bukan bank, LKBB-nya. Nah, yang ini selanjutnya kita membahas tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Oke, sebentar Ibu share dulu. Nah, ini yang disebut dengan Bapepam LK ya. Sebentar, ntar Ibu cek dulu ya. Oke. Ini yang disebut dengan OJK. Oke. OJK, what is the meaning of OJK? Apa sih itu OJK ya? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, Ibu, itu mah singkatannya. Oke, kita jelaskan. OJK itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang pokoknya tadi lembaga-lembaga yang udah kita bahas, itu semuanya pengaturan dan pengawasannya itu diatur oleh OJK, diawasi oleh OJK kegiatannya gitu ya. Terus OJK ini, bentar. Nah, selanjutnya, OJK ini selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK didirikan menggantikan peran Bapepam LK yang dengan adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan, bank ataupun bukan bank diambil alih oleh OJK. Sementara Bank Indonesia peranannya hanya sebagai bank sentral yang peranannya sebagai regulator kebijakan moneter. Oke, jadi dulu sebelum 2011 itu Bapepam bukan nggak ada OJK, namanya yang ada adalah Bapepam LK. Bapepam itu Badan Pengatur Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, untuk pengawasnya itu diawasi oleh Bank Indonesia gitu. Nah, tapi sekarang berubah dari karena ada Undang-Undang 2011 ya. Jadi, Bapepam itu berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan dia tidak lagi hanya mengatur, tapi dia juga sebagai pengawas gitu. Sehingga Bank Indonesia ini perannya tidak lagi sebagai pengawas bank, tapi dia hanya perannya sebagai regulator kebijakan moneter gitu ya. Nah, ini tugas dan fungsi utamanya OJK. Fungsi utama OJK itu adalah penyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utamanya adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi kalau fungsinya dia menyelenggarakan sistemnya, nah tugasnya adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasannya. Itu yang dilakukan oleh OJK. Nah, ini ya wewenang Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Nah, dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan, wewenangnya ini. Wewenangnya yang pertama adalah dia pengaturan pengawasan mengenai kelembagaan bank mengikuti perizinan untuk mendirikan bank dan kegiatan usaha banknya. Jadi kalau kalian mau berdiriin bank itu harus diatur oleh OJK. Jadi harus menurut izin OJK dulu, gitu ya. Pengaturan pengawasan tentang kesehatan bank meliputi laporan bank, berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi semuanya diatur oleh OJK juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya, sistem apa nih, misalnya sistem laporan keuangannya kayak gimana, nah itu diatur oleh OJK, gitu. Pengujian kredit misalnya nasabah harus seperti apa, seperti itu juga diatur oleh OJK. Gitu ya. Pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip pengenalan nasabah, dan anti pencuci uang itu juga diatur dan diawasi oleh OJK, gitu. Jadi semuanya ya, poin-poinnya itu diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau bank, nggak bisa asal memberikan kredit saja, itu karena sudah ada patokan yang harus dipatuhi yang sudah dibikin oleh OJK. Ya, dalam tugas peraturan lembaga keuangan non-bank, wewenang yang terdiri atas ini pengaturannya ya, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, Republik RI, UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, terus menetapkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan, peraturan itu bisa bisa dibikin oleh OJK, menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor perbankan, menetapkan pengaturan tata cara penetapan perintah tertulis terhadap melakukan jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembagaan keuangan, ini statusnya apa dia, PT dan sebagainya itu diatur juga oleh OJK, menetapkan peraturan tata cara pengenaan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, saksi juga diatur oleh OJK.
Selanjutnya dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank, wewenang ini terdiri atas menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, misalnya berapa teller, berapa CS, nah itu diatur dan diawasi oleh OJK. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dan yang dilakukan oleh kepala eksekutif, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter itu statusnya ya, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Misalnya kalau ada pencucian uang, nah itu juga bisa diberikan sanksi administrasinya oleh OJK. Terus memberikan dan mencabut izin usaha. Nah, bakal dicabut usahanya bahkan bisa oleh OJK ya. Nah, ini visi misi OJK. Visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu visinya, intinya di dia lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya ya. Selanjutnya misinya adalah ada 3. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Itu ya. Selanjutnya, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selanjutnya, melindungi kepentingan konsumen ya. Intinya itu yang harus dilakukan oleh OJK gitu ya. Jadi OJK itu ya lembaga yang mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan yang sudah kita bahas tadi. Ada perbankan dan ada non perbankannya. Oke, berarti sudah beres semua tentang lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan perbankan, non-bank, sama OJK tadi terakhir ya. Berarti pertemuan tentang bab 1 sudah beres, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Kalau ditanyakan silakan langsung, jangan di-PC ya, mending kita di grup saja, kita komunikasi lewat grup, biar ibu tahu siapa yang nanya dan kelasnya di mana, biar teman-temannya juga tahu pertanyaan dan jawaban yang kalian sudah dari hasil kalian menonton video yang Ibu berikan. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ulangan harian, minggu depannya lagi berarti kita bertemu dengan bab yang baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.